akan membahas mengenai teori tumbukan atau collision theory. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia bisa terjadi. Menurut teori ini, reaksi kimia itu terjadi karena molekul-molekul reaktan saling bertumbukan atau bertabrakan sehingga menghasilkan energi yang cukup. Nah, baru reaksinya bisa berlangsung. Nah, masih ingatkah ada gambar diagram tingkat energi? Diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, suatu reaksi kimia itu bisa terjadi kalau reaktan itu sudah melampaui energi aktivasi. Nah, ini diagram reaksi eksoterm yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah diagram reaksi endoterm. Nah, suatu reaksi kimia bisa terjadi kalau reaktan itu sudah bertumbukan, tumbukannya menghasilkan energi dan energinya melampaui energi pengaktifan. Baru reaksinya bisa terjadi. Jadi ini kita sebutnya energi pengaktifan. Ini keadaan awal, keadaan reaktan. Ini adalah keadaan akhir atau energi produk. Nah, selisih antara energi reaktan dan energi produk itu disebutnya adalah delta H. Masih ingat? Delta H itu P min R. Kalau reaksi itu adalah keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Untuk grafik yang sebelah kiri, R-nya itu lebih tinggi dari P. Jadi pasti delta H-nya kurang dari 0. Nah, ini adalah ciri-ciri reaksi eksoterm. Yang ini P-nya lebih tinggi daripada R, jadi delta H-nya pasti positif. Ini adalah reaksi endoterm. Nah, baik reaksi eksoterm maupun endoterm itu hanya akan berlangsung jika energi aktivasi sudah terlampaui. Nah, dari mana reaktan bisa mendapat energi aktivasi? Nah, energi ini muncul dari tumbukan-tumbukan antara partikel-partikel reaktan. Nah, tumbukannya ini harus mencapai frekuensi yang cukup, arah yang tepat, dan intensitas yang cukup sehingga energi aktivasi bisa terlampaui. Nah, jadi dari teori ini kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi adalah faktor konsentrasi atau kepekatan atau jumlah partikel terlarut yang terlibat dalam reaksi, atau ini bisa juga kita sebut jumlah partikel reaktan. Nah, misalkan kita punya dua keadaan yang satu itu jumlah partikel reaktannya lebih sedikit dibandingkan pada keadaan 2. Tumbukan akan lebih sering terjadi pada keadaan 2 dibandingkan keadaan 1. Jadi makanya reaksi akan lebih cepat terjadi di keadaan 2 karena tumbukannya akan lebih sering. Tumbukan lebih sering akan menghasilkan energi lebih banyak, reaksinya akan jadi makin cepat. Jadi makin tinggi konsentrasi, laju reaksinya juga akan makin cepat. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah faktor suhu. Nah, suhu ini ada hubungannya dengan energi kinetik. Karena kita tahu energi kinetik itu berbanding lurus dengan suhu. Karena energi kinetik berbanding lurus dengan suhu, berarti makin tinggi suhu, makin tinggi energi kinetiknya. Nah, energi kinetik tinggi akan menghasilkan energi kinetik yang tinggi itu nanti akan menghasilkan energi aktivasi yang lebih mudah terlampaui. Jadi kalau kita punya dua keadaan, suhunya seperti ini, pasti reaksi akan lebih cepat di keadaan kedua. Jadi laju reaksi akan lebih cepat jika suhu lebih tinggi. Nah, ini biasanya gampang aja sih kita amati. Kalau kita melihat mobil di daerah yang lebih dingin sama daerah yang lebih panas, pasti perkaratan bodi mobilnya lebih cepat di daerah yang panas.
Berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah faktor luas permukaan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya, kita mereaksikan padatan besi dengan padatan besi dengan asam klorida misalnya. Besi ini adalah logam yang bisa larut dalam asam. Dia menghasilkan gas H2. Nah, misalkan di wadah yang pertama besinya bentuknya lempengan sebesar itu. Kalau yang kedua lempengannya lebih kecil. Atau ini anggap aja serbuk. Nah, kira-kira reaksi mana yang lebih cepat? Di keadaan 1 atau keadaan 2? Nah, secara logika kita pasti menjawab keadaan 2 itu akan menghasilkan laju yang lebih cepat. Karena kita sering melihat fakta bahwa bentuk partikel yang lebih kecil itu akan menyebabkan reaksi lebih cepat. Contohnya aja kalau kita bikin ini contoh yang sering digunakan. Kalau kita bikin tape singkong sama tape ketan itu kan lebih cepat jadi tape ketan ya, karena ukuran partikelnya lebih kecil. Nah, ini bisa dijelaskan dengan teori tumbukan karena begini. Makin besar luas permukaan, makin besar luas bidang untuk bertumbukan. Jadi makin besar luas permukaan total, reaksi akan menjadi lebih cepat. Nah, manakah yang luas permukaan totalnya lebih besar? Besi yang besar, lempengan, atau yang serbuk? Nah, kita lihat dulu kalau misalnya kita punya suatu balok. Balok ini punya 6 sisi, kiri kanan, atas bawah, dan depan belakang. Kalau kita bagi dua balok ini jadi dua bagian yang sama, luas permukaan totalnya akan menjadi lebih besar. Kenapa jadi lebih besar? Karena ada permukaan baru, permukaan yang ini nih. Nah, bayangkan kalau kita bagi besinya jadi lebih kecil lagi, tentu permukaan barunya akan lebih banyak. Luas permukaan totalnya akan tambah banyak. Sedangkan teori tumbukan mengatakan makin luas permukaan bidang sentuh, bidang untuk bertumbukan, reaksinya akan menjadi lebih cepat. Karena bidang untuk bertumbukannya lebih banyak, tumbukannya jadi akan lebih sering. Jadi di sini kita perlu belajar logika bahwa makin kecil ukuran partikel, berarti luas permukaan totalnya makin besar. Kalau luas permukaan total makin besar, berarti bidang untuk bertumbukannya makin besar, reaksinya jadi makin cepat. Jadi jangan terjebak dengan ukuran kan makin kecil, kok reaksinya makin cepat. Nah, ukuran makin kecil itu artinya luas permukaan totalnya makin besar. Jadi reaksinya makin cepat. Nah, yang berikutnya faktor keempat. Saya gabungkan 4 sama 5 lah ya. Ini faktornya faktor tekanan atau pressure dan volume. Tekanan sama volume kan berbanding terbalik ya. Nah, misalkan kita punya dua keadaan. Kita punya wadah berisi gas misalnya. Yang satu volumenya besar. Kalau volumenya besar berarti tekanannya kecil. Yang satu volumenya lebih kecil, berarti tekanannya besar. Nah, kalau di dalam wadah ini ada jumlah partikel yang sama, manakah yang akan menghasilkan tumbukan lebih banyak? Kita tahu pasti tumbukan akan lebih sering di keadaan kedua, karena volumenya kecil kan, jadi partikelnya lebih sering bertemu, lebih sering bertumbukan. Jadi reaksi akan lebih cepat dalam keadaan 2. Nah, ini menyatakan bahwa makin besar tekanan, laju reaksi akan makin cepat. Makin besar volume, laju reaksi akan makin lambat. Sekali lagi, jadi makin besar tekanan, laju reaksi makin cepat.
Makin kecil volume laju reaksi jadi makin cepat juga. Nah, itu pengaruh tekanan dan volume. Yang kelima, kita akan melihat faktor katalisator atau katalis. Katalis atau katalisator ini adalah zat yang mempercepat reaksi. Zat yang tidak ikut bereaksi, jadi ini nanti di akhir reaksi ditemukan kembali, tidak berkurang jumlahnya, hanya performanya aja yang berkurang, tapi dia bisa mempercepat reaksi. Nah, gimana caranya dia bisa mempercepat reaksi? Kita balik lagi ke diagram tingkat energi. Suatu reaksi kimia bisa berlangsung kalau energi aktivasinya sudah terlampaui. Nah, tapi ternyata jalur dari suatu reaksi itu nggak cuma satu, ternyata lebih dari satu. Jadi jalur dari reaktan mau berubah menjadi produk itu ternyata ada banyak jalur yang bisa ditempuhnya. Kalau jalurnya ada banyak berarti energi aktivasinya juga beda-beda dong. Nah, energi aktivasi itu ternyata nggak cuma satu, ada juga jalur yang lain. Nah, misalnya saya gambarkan dengan warna kuning. Keadaan yang warna kuning ini pasti energi aktivasinya lebih rendah. Nah, dengan adanya katalis, reaktan itu bisa memilih jalur reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Kalau energi aktivasi yang dipilih yang lebih rendah berarti pasti reaksinya akan lebih cepat. Nah, jadi ini kalau digambarkan di sini ini adalah energi aktivasi dari jalur reaksi yang berkatalis dengan katalis. Jadi dia akan memilih jalur yang energi aktivasinya lebih rendah. Sedangkan yang pertama itu adalah jalur reaksi tanpa katalis. Energi aktivasinya lebih tinggi, jadi reaksinya bakalan lebih cepat. Gitu. Nah, kadang-kadang di buku suka ditulis katalisator itu fungsinya menurunkan energi aktivasi, padahal sebenarnya enggak. Katalis itu memungkinkan reaktan memilih jalur reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Makanya reaksinya akan lebih cepat. Nah, katalis ini biasanya bersifat spesifik. Jadi untuk suatu reaksi katalisnya katalis tertentu, nggak bisa tuker-tukeran. Biasanya yang digunakan sebagai katalis adalah logam transisi periode 4. Jadi besi, nikel, kobalt, mangan, kromium. Nah, itu biasanya adalah logam-logam yang dipakai sebagai katalis atau zat yang mempercepat reaksi. Katalis ini jumlahnya nggak usah banyak. Biasanya jumlahnya sedikit aja juga cukup. Nanti di akhirnya juga diperoleh lagi. Jadi dia tidak habis karena dia sebenarnya tidak ikut bereaksi. Dia akan diperoleh kembali di akhir reaksi. Mungkin hanya performanya saja yang turun. Jadi katalis kalau udah 2 atau 3 kali pakai, ya kemampuannya akan lebih rendah. Oke, ini adalah pembahasan tentang collision teori, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi.